Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 167 yang berjudul Permintaan. Di awal chapter 167 ini, sekarang Kokushibo pun sudah mulai mengeluarkan pedangnya. Dan saat dirinya beradu pedang dengan Sanemi, tanpa mengayunkan pedangnya, Kokushibo pun langsung menyerang Sanemi dengan mengeluarkan serangan teknik pernafasan bulan jurus kelima, pusaran bulan malapetaka. Akan tetapi, saat Kokushibo akan mengeluarkan serangan tersebut, dengan cepat Sanemi pun langsung mundur melompat untuk menghindari serangan tebasan Kokushibo. Dan saat menghindari serangan tersebut, sambil tertawa, Sanemi pun mengatakan kalau Kokushibo terus mengulang tebasan itu tanpa mengayunkan pedangnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Setelah Sanemi menghindari serangan tersebut, Kokushibo dan Sanemi pun kembali menyerang satu sama lain, yang mana mereka berdua pun beradu teknik dengan Sanemi menggunakan teknik pernafasan angin jurus ketiga, badai pohon angin cerah, dan Kokushibo menggunakan tebasan rembulannya. Kemudian, saat bertarung, Kokushibo pun memuji Sanemi. Dia mengatakan kalau tekniknya tidak buruk dan sepertinya kondisi fisik dan jurusnya sedang berada di puncaknya. Akan tetapi, di sisi lain, Sanemi yang bertarung dengan Kokushibo merasa kalau dirinya tidak berhenti merinding saat melihat kemampuannya. Lalu, sambil melihat tebasan-tebasan rembulan Kokushibo, di sini Sanemi mengatakan lagi kalau setiap tebasan pedangnya selalu dipenuhi bulan sabit kecil. Ditambah lagi, panjang dan ukuran tebasannya selalu berubah dan tidak memiliki bentuk yang tetap. Dan karena hal itu, Sanemi pun menganggap wajar jika Tokito kalah darinya. Lalu, masih saat Sanemi bertarung dengan menangkis serangan tebasan rembulan Kokushibo, di sini Sanemi pun mengatakan lagi dalam hatinya kalau dirinya ingin menangkal semua serangannya. Akan tetapi, serangannya tersebut sangat aneh dan sulit ditebak, dan itu akan mustahil untuk melindungi dirinya jika dirinya tidak memiliki banyak pengalaman dan kecepatan. Lalu, masih terus sambil bertarung dan sambil melihat Kokushibo yang menggunakan teknik pernafasan. Di sini, sambil Sanemi dan Kokushibo berlari saat menyerang, Sanemi merasa kalau bertarung dengannya akan sulit. Ditambah lagi, Kokushibo adalah seorang yang menggunakan jurus pernafasan dan juga iblis dengan kecepatan regenerasi yang tidak wajar dan kekuatan fisik yang luar biasa yang menggunakan jurus pernafasan. Dan lebih parahnya lagi, kekuatan dan kecepatannya masih terus meningkat. Kemudian di saat yang sama, di tengah pertarungan tersebut, Sanemi dengan semangatnya mengatakan kalau pertarungan ini sangat menyenangkan dan iblis ini yaitu Kokushibo layak untuk dibunuh. Dan kemudian sambil berlari, Sanemi pun langsung menyerang Kokushibo menggunakan teknik pernafasan angin jurus kedua, cakar angin suci, yang mana Sanemi melemparkan 4 cakaran anginnya menggunakan pedangnya untuk menyerang Kokushibo. Namun, akan tetapi serangan tersebut pun ditangkis oleh Kokushibo menggunakan pedangnya dan kemudian menebas serangan tersebut menggunakan tebasan rembulannya. Dan saat Kokushibo menghancurkan serangan Sanemi tersebut, tiba-tiba Sanemi pun langsung melompat ke arah Kokushibo sambil mengayunkan pedang ke arahnya. Tetapi dengan cepat Kokushibo pun langsung mengangkat pedangnya dan mereka pun kembali beradu pedang lagi. Dan saat beradu pedang tersebut sambil menahan pedang Sanemi, dia pun langsung mengeluarkan tebasan bulan kecil ke arahnya. Namun tetapi di saat yang sama, Sanemi pun dapat menghindari tebasan bulan kecil Kokushibo. Dan kemudian di saat yang sama, saat menghindari bulan-bulan kecil tersebut, Sanemi pun langsung mencoba menusuk Kokushibo dari bawah dagunya menggunakan pedang. Namun tetapi dengan cepat Kokushibo pun menghindari serangan pedang Sanemi yang diarahkan kepadanya menggunakan kakinya. Kemudian di saat yang sama, saat Genya melihat aksi tersebut, dia pun terkejut melihat pedangnya tiba-tiba digunakan oleh kakaknya Sanemi. Lalu, masih di dalam pertempuran, setelah Sanemi gagal menyerang Kokushibo menggunakan pedang dengan kakinya, mereka berdua pun kembali saling beradu serangan antara serangan angin milik Sanemi dan tebasan rembulan milik Kokushibo.
Dan masih saat beradu serangan tersebut, Kokushibo merasa kalau Sanemi sampai saat ini masih bisa bertahan menghadapi jurusnya. Dan karena pertarungan ini, Kokushibo pun merasakan suatu perasaan nostalgia yang membuatnya ingin mengerahkan segala kekuatannya. Lalu, di sisi lain, Sanemi yang menahan serangan Kokushibo pun sedang berusaha menahan serangan rembulan miliknya dengan sekuat tenaga, bahkan hingga hidungnya mengeluarkan darah. Dan saat Tokito yang masih tertusuk di tiang melihat hal tersebut, dia pun berteriak memanggil Sanemi karena kekhawatirannya, dan Genya yang melihat hal itu juga dengan paniknya merasa khawatir kepadanya. Kemudian, masih di saat yang sama saat dirinya menahan serangan rembulan, di sini Sanemi mendorong dirinya untuk tidak boleh berkedip sekalipun, karena Sanemi merasa jika sekali saja dirinya melakukan kesalahan saat mengayunkan pedangnya, maka dirinya bisa langsung mati. Lalu di sisi lain, saat Kokushibo terus melancarkan serangannya, di sini dia pun berkata, "Dulu saat di era Rengoku, beginilah cara dirinya bertarung, dan seperti inilah dirinya dan hasil angin terdahulu mengembangkan kemampuan berpedangnya." Dan setelah mengatakan hal tersebut, Kokushibo pun langsung melayangkan serangan teknik pernafasan bulan jurus ke-6 bulan sunyi di malam abadi ke arah Sanemi dengan melemparkan tebasan-tebasan rembulan yang sangat banyak. Sehingga hal itu membuat Sanemi yang sedang bertahan pun tetap terluka saat menahan serangan tersebut. Dan serangan Kokushibo bahkan memotong-motong tiang di sekelilingnya. Kemudian di sisi lain, saat Genya melihat kakaknya yang terpojok akibat serangan brutal tersebut, Genya pun merasa panik dan khawatir. Lalu di sini masih pada tubuh Genya yang terbelah dan terluka, Genya pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada pertarungan kakaknya. Dia merasa kalau dia tidak bisa melihatnya karena tiang-tiang dan jeruji di sekitarnya menghalangi pandangannya. Lalu, di sisi lain, setelah Kokushibo melemparkan serangan brutal ke arah Sanemi, di sini Sanemi terlihat terluka parah karena tebasan di tubuhnya hingga berdarah-darah, walaupun tadi dirinya sempat menahan serangan tersebut. Kemudian, saat Kokushibo melihat Sanemi yang terluka, dia pun mengatakan kalau kau Sanemi bertahan cukup lama sampai sejauh ini melawan serangannya. Dan mengatakan lagi, jika Sanemi bergerak, maka organ-organ dalamnya akan keluar. Namun setelah mengatakan hal tersebut, Kokushibo yang melihat Sanemi pun tiba-tiba terkejut. Dan dia merasa kalau denyut nadinya bertambah kencang dan bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Lalu kemudian di sisi Sanemi, sambil dirinya menahan luka-lukanya tersebut dan sambil memuntahkan darahnya dan tertawa, di sini Sanemi mengatakan sambil tersenyum, dia merasa kalau bau darah langkanya sudah bekerja pada iblis bulan atas. Dan kemudian tiba-tiba dengan cepat Sanemi pun langsung menyerang Kokushibo dengan tebasan pernafasan anginnya. Sehingga hal itu membuat Kokushibo menangkis serangan tersebut. Dan saat menangkis serangannya Sanemi, di sini pijakan Kokushibo pun mulai goyah. Dan pada saat itu, saat Sanemi akan menyerangnya lagi, dia pun bertanya kepada Kokushibo apakah dia sudah mulai goyah. Dan mengatakan kalau sepertinya darahnya tetap mempan pada iblis bulan atas. Dan bau darahnya dapat membuat iblis mabuk akan darahnya itu. Dan Sanemi mengatakan lagi kalau darahnya ini termasuk yang paling langka yang pernah ada. Dan berikut adalah pembahasan chapter 167 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan berdarah antara Sanemi melawan Kokushibo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.